Sinkretisme adalah proses perpaduan antar berbagai pemahaman, aliran, agama, atau perpecahan yang berbeda, dan menghasilkan tradisi atau praktik baru yang mengandung elemen-elemen dari sumber-sumber tersebut. Proses ini juga seringkali melibatkan percampuran unsur-unsur dari dua atau lebih. Sinkretisme juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antar berbagai kepercayaan yang ada. Kemudian ada dampak sinkretisme. Yang pertama ada penguatan identitas budaya. Itu meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya lokal. Yang kedua, toleransi mendorong hubungan antar agama. Yang ketiga, perubahan sosial menguatkan norma dan perilaku masyarakat, baik dengan perilaku positif ataupun negatif. Yang keempat, ada potensi konflik, yaitu dapat menimbulkan ketegangan jika dianggap mengancam tradisi aslinya. Pertanyaan kedua. Arab Spring terjadi akibat instabilitas politik dan ekonomi di negara-negara Arab, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengangguran yang tinggi. Gerakan ini dimulai dengan aksi protes di Tunisia dan Mesir pada tahun 2020, dipicu oleh aksi bakar diri, dan menyebar ke negara-negara lain seperti Mesir dan Libya. Setelah munculnya Arab Spring, muncullah Islam moderat yang bertujuan untuk menyeimbangkan ajaran Islam dengan prinsip demokrasi. Adapun motif dari Islam moderat yaitu mendorong kerukunan antar agama, memperjuangkan partisipasi politik yang inklusif, dan yang terakhir ada mengadaptasi nilai-nilai modern dalam konteks tradisi Islam untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pertanyaan ketiga. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, umat Islam menghadapi penaklukan dan perasaan inferiorisme akibat berbagai faktor, yaitu kekalahan militer, krisis politik ekonomi, dan implementasi Eropa. Yang pertama, yaitu kekalahan dalam berbagai perang seperti Perang Dunia dan konflik dengan negara-negara Eropa yang memiliki kekuatan militer Utsmaniyah. Yang kedua, krisis politik dan ekonomi, yaitu korupsi, inflasi, dan pemberontakan internal memburuk kondisi pemerintahan, menciptakan ketidakstabilan yang mendalam. Yang ketiga yaitu penjajahan dan dominasi negara barat menyebabkan kehilangan wilayah dan sumber daya yang penting, menambah rasa inferiorisme. Kemudian di tengah perasaan ini muncullah gerakan Islam moderat yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai modern, mencari keseimbangan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Ada juga toleransi, mendorong toleransi, membangun kerukunan agama, dan mengurangi ekstremisme. Dan yang ketiga ada menyusun ulang identitas Muslim yang lebih positif dalam konteks global yang berubah. Pertanyaan keempat. Pentingnya menaklukkan Konstantinopel. Pentingnya karena pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang sangat penting karena Konstantinopel adalah pusat perdagangan internasional antar Asia dan Eropa.
Akhirnya Kekaisaran Bizantium membentukkan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, mengubah peta politik Eropa dan memperkuat posisi Islam di dunia. Kemudian faktor pengunduran Khalifah Utsmaniyah. Pengunduran Khalifah Utsmaniyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kelemahan administrasi seperti korupsi dan konflik internal. Kemudian ada perubahan sosial dan ekonomi, yaitu modernisasi yang tidak merata dan tekanan dari gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah yang dikuasai juga berkontribusi pada kemunduran khalifah. Yang ketiga ada teknologi militer, yaitu ketinggalannya dibandingkan negara-negara Eropa. Pertanyaan kelima. Kemudian bagaimana sih berdirinya dinasti-dinasti kecil tersebut? Dinasti kecil terbentuk karena adanya beberapa faktor, terutama dalam konteks disintegrasi kekuasaan. Adapun pembentukan dinasti-dinasti kecil, yaitu krisisnya kekuasaan. Ketika kekuasaan pusat mengalami kemunduran seperti terjadinya pada dinasti Abbasiyah, wilayah di luar pusat mulai mencari otonomi dan mendirikan pemerintahnya sendiri. Yang kedua, adanya persaingan antar keluarga bangsawan dan keturunan raja agar memiliki peluang untuk mendirikan dinasti baru. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang korup dan tidak efektif, sehingga mendorong pemimpin lokal untuk mengambil alih kekuasaan dan pembentukan dinasti yang baru. Kemudian ada dinasti-dinasti dengan kekuatan lokalnya, yaitu dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris bin Abdullah di Maroko. Yang kedua ada dinasti Tahiriyah yang berkuasa di Khurasan. Yang ketiga ada dinasti Buwayhi yang ditempatkan di Persia. Yang terakhir ada dinasti Samanid. Pertanyaan keenam. Implikasi materi sejarah peradaban Islam pada moderasi beragama sangatlah penting dalam membangun sikap toleransi dan saling menghormati di masyarakat yang majemuk. Yaitu yang pertama adalah mempelajari sejarah itu menekankan nilai-nilai toleransi yang diajarkan dalam sejarah Islam, seperti hubungan harmonis antar umat Islam dan non-Muslim di masa lalu yang akan menjadi contoh generasi muda yang akan menghargai perbedaan. Yang kedua ada pendidikan sejarah. Memahami sejarah peradaban Islam yang kaya dari keragaman budaya dan membantu anak menyadari pentingnya moderasi dalam beragama. Pendidikan yang baik dalam membentuk sikap positif terhadap keberagamaan. Yang ketiga, dengan mempelajari sejarah yang menunjukkan kepentingan sikap moderat dalam menjalankan kedamaian. Yang keempat, sejarah juga mengajarkan umat untuk saling menghormati dan mengurangi prasangka kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu materi ini juga dapat membangun karakter siswa dengan nilai moderat seperti keadilan, saling menghormati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Pertanyaan ketujuh. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pelajaran sejarah ini yaitu memahami sejarah dan membantu kita merasa bangga terhadap warisan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Kemudian sejarah juga mengajarkan
kita untuk saling menghormati dan saling menghormati satu sama lain. Dengan mempelajari sejarah, kita juga bisa mengetahui tokoh-tokoh yang luar biasa dan akan menjadi motivasi generasi sekarang untuk berjuang di kemajuan agama dan masyarakat yang akan datang. Dan mempelajari sejarah juga kita mendapatkan hikmah yang bisa kita ambil untuk masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Maaf apabila banyak jawaban-jawaban yang kurang jelas atau kurang mengerti karena saya masih tahap belajar. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.